Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview beberapa ALT coin yang teman-teman request di beberapa video kemarin ya, kalau nggak salah. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya juga ya, share ke teman-teman kalian. Karena subscribe itu membangun channel ini agar terus berkembang dan maju. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi ya, untuk grup airdrop dan token-token micin. Website mining juga ada di deskripsi untuk linknya ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama, yaitu Bitcoin ya. Kita cek dulu Bitcoin ini mau naik atau mau koreksi ya. Kita buka advance chartnya dulu. Untuk Bitcoin, untuk teman-teman jangan lupa ya, kalau mau request koin apa yang dibacain chatnya, nanti tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacain di video selanjutnya ya. Ya udah, kita buka TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin ya, bagaimana. Lalu indikator, kita buka indikator seperti biasa yang seperti aku suka pakai ya dari dulu. MACD, moving average. Ini ada yang ketinggalan nih, Bollinger Band-nya nih. Ini Bollinger Band, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ya, Bitcoin akan turun ya. Minimal turun karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga pasti biasanya mengikuti. Minimal turun ke sini nih. Untuk 1 jam ke depan di 5440, 540 ya. Nah, maksimal mungkin di 534 untuk TF 1 jam ke depan itu ya. Untuk Bitcoin kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di 2 jam ke depan tadinya mau naik nih, tapi stochastic RSI ngarah ke bawah, berarti harus koreksi dulu ya. MACD-nya tuh sudah dempet banget, tapi karena stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, dia harus koreksi pasti. Minimal koreksi ke 549, lalu bisa ke 543, maksimal mentok-mentok di 535 atau 534-an ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan stochastic RSI-nya masih kuat naik ya. MACD tadinya mau naik tapi nggak bisa naik nih, karena mungkin dari TF sebelumnya itu nggak ngedukung, jadi harus turun dulu lah intinya. Mungkin di sini nih di 547 ya, mentok-mentok di sini di 533 atau 534. Mungkin besok pagi atau nanti subuh bisa naik lagi nih. Kita cek untuk TF 1D nya. Di TF 1D ini juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD mau naik tapi nggak jadi, ya harus turun benar. Minimal turun seperti yang aku bilang tadi ke sini. Ini 535, bahkan bisa ke sini langsung nampak parabolic SAR ya. Bisa ke 400 ini malah. Bisa ke 400-an ini ya. Mudah-mudahan aku salah ya untuk turunnya ke dalam gitu. Kita cek di TF3D. Nah, di TF3D stochastic RSI-nya dan MACD ini ya. MACD-nya mau naik. Tadinya mau koreksi tapi stochastic RSI ngarah ke atas ya. Berarti harus ada penaikan dulu. Moving average-nya juga mau naik ke atas ya ini. Paling dia kalau mau koreksi nanti Bitcoin di sini 531, bahkan bisa ke 500 atau 490-an ya. Nah, nanti lalu bisa naik mungkin minggu depan paling lama, atau 2-3 hari lagi ke 572, 564 dulu. Baru ke 575, bisa ke sini ke 590. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 664 ini 646 ini ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini nih untuk Bitcoin untuk bulan ini ya. Kita cek untuk TF1W nya ya untuk Bitcoin. Di TF1W ini stochastic RSI tadinya mau ngarah ke bawah ya, tapi udah ada bengkok ke atas. MACD biasa mengikutin ya. Mudah-mudahan nih bulan ini dia minimal naik 588, lalu bisa nabrak parabolic SAR di 565, bisa ke sini nih ke 690, bahkan bisa ke 747 ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke situ untuk bulan ini. Kita cek di TF2W nya Bitcoin. Di TF2W nya stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD masih kuat ke bawah. Jadi kalau mau buyback si Bitcoin ini sebenarnya di sini nih. Nih, di 434 sampai ke 527-an ya. Nanti mudah-mudahan dia naiknya di sini, minimal naiknya 595, lalu bisa ke 638 ya, seperti yang aku bilang tadi 731-an ya. Maksimalnya mungkin bisa lebih, atau syukur-syukur bisa lebih ya. Di TF1M nya ya stochastic RSI masih kuat ke bawah. Kalau dapat support, tapi kita cek ke bawahnya dulu, minimal turun ke 501, bisa ke 468, bahkan paling dalam di 428 ya. Lalu nanti bisa naik
Ya mentok-mentok di sini lah 668 atau di 700-an ya. Mudah-mudahan beneran sampai ya. Lalu koin selanjutnya yang teman-teman request di video kemarin itu ya, Elis. Kita cek dulu Elis. Kita buka advance chartnya. Kita buka TM 1 jam ke depan untuk Elis. Indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Elis 1 jam ke depan ya, Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin, tapi mudah-mudahan kalau Bitcoin bisa naik ya, nanti paling minimal maksimal mungkin di sini nih. Minimalnya naik ke sini lagi 101, maksimal di sini. Untuk TF 1 jamnya 103 ya. Lalu kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya untuk si Elis. Nah, Elis ini sudah naik ya, barusan tuh di MACD-nya udah jauh kedua, Stochastic RSI-nya juga naik, tapi udah mulai ada bengkokan ke bawah. Ya minimal bisa koreksi 98128 ya. Maksimal bisa di sini nih. Di 95 atau 94-an ya untuk koreksi Elis ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Nah, di TM 4 jam ke depan ini mungkin besok subuh lah paling lama ini ya. Besok subuh minimal naiknya ke sini ke 102, lalu ke 103, lalu bisa ke 110, maksimal di sini di 120. Mudah-mudahan nyampe ya. Tapi jangan ambil target tertingginya ya, bahaya. Kenapa aku bilang bahaya? Nanti banyak berharap tahu-tahu nggak sampai. Nah, ini di TF 1D nya Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. MACD nya masih bingung mau naik atau turun, pasti koreksi dulu ya. Koreksi ini di sini kalau mau buybacknya si apa sih namanya, Elis ini ya, dari 985 sampai ke harga sekarang lah 99-an ya. Nah, nanti besok pagi kalau dia sampai di sini 116, mudah-mudahan bisa ke sini 133 besok pagi insya Allah ya. Kita cek untuk TF 3D nya. Di TF 3D Stochastic RSI ngarah, masih bingung sih sebenarnya, masih nunggu support. MACD juga kayak gitu, nunggu support dari TF sebelumnya ya. Kalau support di TF sebelumnya bisa kuat naik ke sini 109, di 137 bisa di sini nih 200-an lagi, tapi agak berat ya. Kita ambil target terendahnya di sini aja lah, di 133 ya. Kita cek untuk TF 1W nya. Nah, mohon maaf untuk Elis ini ya, 1W nya indikatornya nggak bisa dilihat ya, karena belum terlalu lama dia listing di Indodax. Jadi kita next coin ya. Next coin yang teman-teman request di video kemarin, AOA ya. Kita buka advance chart-nya AOA. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk AOA, indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depannya MACD-nya udah naik ya sebenarnya, tapi Stochastic RSI baru mau naik lagi. Berarti bisa lah dia ke 14, 15 ini kalau nabrak Parabolic SAR mungkin bisa ke 16 paling tinggi ya. Di TF 1 jam ke depan ini kita cek untuk 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga mau naik ya. Baru hijau pertama, Stochastic RSI udah duluan, masih kenceng banget. Kalau berani nabrak Parabolic SAR di 15 mungkin bisa ke 16 atau 17 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depannya ya. Untuk AOA. Di 4 jam ke depannya pun bagus ini. Stochastic RSI dari bawah, MACD juga mulai naik ya. Kalau dia nabrak Parabolic SAR, sama Parabolic SAR di 15 semua, bisa ke 16 bahkan bisa ke 17 ya. Kalau dapat support lebih bisa ke 18, mudah-mudahan sampai ke 18 ya. Kita cek untuk TF 1D nya AOA ya. Nah, di TF 1D nya juga Stochastic RSI nya mulai naik ke atas ya. MACD dari bawah juga, berarti ini bisa naik nih. Kalau dia sanggup naik di
17 ya untuk hari ini, bisa ke sini nih. 19 bahkan mungkin bisa ke sini. Ke 23. Mudah-mudahan nyampe ya. Nah, di TF3D ini stochastic RSI-nya mau ada bengkokan ke bawah ya. Kalau dapat support dari TF-TF sebelumnya mudah-mudahan naik nih. Di sini nih, di 20-an. Kalau dia sanggup naik ke 20 ya mungkin di sini nih paling tinggi di 30-an. Mudah-mudahan nyampe, tapi jangan ambil target tertingginya ya. Sekali lagi aku sampaikan, jangan ambil target tertinggi. Bahaya. Nanti malah kita takabur ya. Jadi kita ambil target terendahnya aja. Nah, untuk TF1W-nya stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Mungkin bisa koreksi, tapi untuk support dan resistance tidak bisa aku tunjukin ya, karena bisa dilihat sendiri candle-nya terlalu kecil. Jadi kita langsung ke TF2W dulu ya. Nah, di TF2W ini stochastic RSI ngarah ke atas ya, berarti masih kuat naik. Untuk supportnya, kalau bulan ini dia sanggup ke 39, bisa ke sini, ke 63, bahkan bisa ke sini untuk bulan ini, 163. Mudah-mudahan sampai ya. Nah, di TF1M ini ya, MACD-nya masih kuat naik ya, tapi stochastic RSI dari bawah, kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa naik. Dan kalau bulan ini dia sanggup nabrak parabolik seri 126, bisa ke sini. 168 mungkin bahkan bisa ke 400-an ya. Mudah-mudahan naik ya. Tapi ingat jangan ambil target tertinggi ya. Ambil aja target terendah aja. Lalu kita koin selanjutnya BNB ya. BNB ini koin yang aku random, nggak ada yang request ya. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk BNB ya. Lalu indikator, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk TF 1 jam ke depan ini bisa naik ya, bisa turun salah. Kalau dia dapat support, kalau support BTC itu nggak naik, dia akan turun karena stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Minimal turun bisa ke sini. Ke 526. Bisa ke sini ke 515. Tapi kalau dia bisa naik BTC, dia pasti ikut naik ini. Bisa ke 533, maksimal pun bisa di sini 545 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya untuk BNB. Nah, di TF 2 jam ke depan akan naik ya, berarti ini bisa naik. Kalau dia berani bisa nabrak parabolik SAR untuk malam ini sampai besok pagi di 535, dia bisa ke 547, bahkan bisa ke lebih ya. Ke 547 atau 550 lah. Itu untuk TF 2 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ini bisa naik. Paling tinggi di sini naiknya BNB nih. Di 50551 ya. Kalau dari TF 4 jam ke depan, karena stochastic RSI-nya arah ke atas, MACD biasanya mengikutin. Tapi parabolik SAR-nya di bawah. Jadi nggak mungkin tinggi ya. Nah, ini di TF 1D ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah nih. MACD-nya dari bawah, stochastic RSI-nya dari atas. Jadi paling korek naiknya segini. Nih di sini mungkin mentok-mentok 58-an lah. 580. Tapi kalau nggak dapat support dia bisa ke sini ke 500, bahkan bisa ke 400-an ini. Nah, 4.800. Lalu kita cek untuk TF3D-nya ya. Di TF3D ini stochastic RSI ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikutin. Minimal naik untuk bulan ini ke sini nih ke 584. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 6.37, bisa ke sini ke 7 juta, bahkan mungkin bisa ke sini nih ya. Mudah-mudahan nyampe ya. Sekali lagi aku bilang jangan ambil target tertinggi, ambillah target terendah ya. Nah, di TF1W ini stochastic RSI-nya masih bingung ya antara naik dan turun. Kalau dapat support dari TF sebelumnya, insya Allah ini bisa naik ya. Tapi ini pasti koreksi kalau mau buybacknya di sini nih. Di 474 sampai di sini. Untuk BNB di 3.200-an ya. Minimal naik ke sini ke 6.290 ya untuk bulan ini, bisa ke sini 7 juta. Ya mungkin kita ambil 8 jutaan aja lah target tertingginya ya. Kita cek untuk TF2W. Nah, di TF2W stochastic RSI-nya juga ngarah ke atas ya. Minimal naik ke sini juga ke 6.390. Bahkan mungkin bisa ke 7 juta, mungkin lebih ya. Lalu kita cek untuk TF1M-nya. Nah, di TF1M-nya ini akan koreksi ya.
sudah dia naik mungkin bulan 4 ya, bulan 4 atau bulan 5 bisa ke sini nih. Bahkan mungkin bisa lebih dalam. Ya udah kita langsung next koin aja. LED. Ini LED ini juga ada teman-teman yang request ya di video kemarin ya. Kita buka advance chatnya dulu. Nanti aku di awal bulan akan live di mungkin di YouTube atau di TikTok atau di Facebook ya, akan live trading future ya. Nanti kalau teman-teman mau bergabung nanti linknya aku taruh di Telegram aku ya. Kita buka indikatornya dulu untuk LED ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan ya, Stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, MACD tapi masih kuat untuk naik sebenarnya, tapi Stochastic RSI ngajak koreksi, pasti koreksi dulu, minimal koreksi ke 29, lalu paling dalam di sini di 27 ya. Itu untuk LED 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Di 2 jam ke depan ya Stochastic RSI nya mau naik, tapi ya sama aja kayak tadi, minimal buyback di 29 sampai 27 ya. Mungkin besok pagi atau subuh nanti naik lagi dia. Di TF 4 jam ke depan ini, nah tadi kalau udah buyback di 27 sampai 29, minimal naiknya nanti ke 230, ke 31, bahkan bisa ke 32, mungkin paling tinggi di 36. Mudah-mudahan nyampe ke 36 ya. Kita cek untuk TF1D nya. Di TF1D ini Stochastic RSI nya arah ke bawah, berarti harus koreksi beneran ini. Minimal ke 27. Mungkin kalau jebol di 27 ini agak dalam ya. Nah untuk support selanjutnya nggak bisa tunjukin karena candlenya belum ada supportnya ya. Nah di TF3D ini Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Kalau dapat support dari TF sebelumnya akan naik, karena MACD nya belum ada tanda-tanda untuk turun. Untuk support dan resistnya mohon maaf nggak bisa aku tunjukin karena candle terlalu kecil ya. Kita cek untuk TF1W. Nah di TF1W ini masih bisa naik. MACD baru hijau kedua, Stochastic RSI juga masih kenceng ke atas. Nah mohon maaf lagi ya aku bilang ya, untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin, tapi intinya pada bulan ini akan naik ini. Lebih dari pokoknya di angka mungkin 40 atau 50-an ya. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W ini Stochastic RSI nya masih datar, nunggu support dari TF sebelumnya ya. Dan MACD nya juga nunggu support. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR nih di 400 ini, mungkin akan tinggi ya. Tapi agak takut aku ngasih targetnya ya. Nah di TF1M nya untuk LED mohon maaf ya, indikatornya belum muncul, jadi kita next koin aja. Koin terakhir RVP versi 2 ya. Kita buka advance chartnya dulu. Ini ada yang request soalnya di grup Telegram tadi pagi atau siang itu, lupa aku. Kita buka advance chartnya TF 1 jam ke depan. Indikator, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Untuk RVP versi 2 lah intinya ya. Ini 1 jam ke depan bisa koreksi nih, minimal koreksinya ke sini. Nih minimal koreksi ke 19800. Bisa ke sini 180, bahkan mungkin bisa lebih dalam ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan MACD nya mau naik, tapi Stochastic RSI nya arah ke bawah ya. Berarti harus koreksi dulu, minimal koreksi di sini. Bahkan mungkin bisa lebih dalam. Kita cek untuk TF 4 jam ke depannya untuk nyari supportnya ya. Nah di TF 4 jam ke depannya Stochastic RSI nya ada mau bengkok ke bawah ya. Tadinya mau naik sebenarnya ini. Mungkin karena gagal, karena mungkin BTC ya. Nah jadi kalau mau buyback di 179472 ke bawah ya. Kita cek untuk TF1D nya nyari support terdalam ya. Nah jadi kalau mau buyback di si RVP versi 2 ini di sini nih, minimal beli di 180, lalu paling dalamnya di sini nih, 150 sampai 180 ya kalau mau buyback si RVP ini versi 2. Karena di TF3D juga Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. MACD biasa mengikutin
Ya ini harus koreksi lah intinya, minimal koreksi ke sini 168, mungkin paling dalam di sini 87.000 atau 94.000 ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. Kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa naik ini. Kalau dia bisa nabrak minimal naiknya dulu di sini nih di 246, lalu bisa ke 300. Kalau dia nabrak parabolik besar di 355, mungkin maksimal di sini di 503 ya. Kita cek untuk TF2W-nya. Di TF2W stochastic RSI ngarah ke atas ya. Minimal naik berarti bulan ini di 300, lalu ke 390. Kalau bisa nabrak parabolik besar di 500-an bisa ke sini nih maksimal di 800-an ya. Mudah-mudahan nyampe ya untuk bulan ini. Nah, di TF1M-nya mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dibaca, jadi kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.